Bab 1193. Siapa yang maju duluan, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Ketika warrior yang muncul lagi, dia sudah berada di belakang lelaki tua itu, terdiam sejenak. Tas. Orang tua di belakang warrior yang menyemburkan darah dari alisnya. Pada saat kematiannya, masih ada keterkejutan dan sedikit kepanikan di matanya. Pedang, terlalu cepat. Sudah hampir waktunya dan bahkan dia tidak bisa mengelak. Satu lagi pendekar kaisar telah gugur. Setelah tiga lainnya terkejut, mereka membuat langkah tegas. Kali ini, mereka mengerti bahwa warrior yang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dalam hal ini, akan sangat bodoh jika mereka memiliki keberuntungan atau fantasi di dalam hati mereka. Sekarang, jika mereka ingin bertahan hidup, hanya ada satu cara, yaitu bertarung. Setelah Shiro menyerap energi spiritual lelaki tua itu, warrior yang melambaikan tangan kanannya, menyingkirkan tubuh lelaki tua itu, kemudian bergerak menuju tiga pendekar kaisar yang bergegas mendekat. Pada saat yang sama, energi pedang menebas di langit. Bum bum bum. Di langit, ada serangkaian suara yang mengejutkan. Kali ini, di bawah pengepungan tiga pendekar kaisar, warrior yang benar-benar dirugikan. Ini tidak mengherankan, karena warrior yang hanyalah pendekar suci, bukan dewa. Jangan lihat dia membunuh pendekar kaisar dengan mudah berkali-kali sebelumnya, tapi itu setara dengan pukulan terkuatnya. Ia kini melakukan jurus pembunuhan instan versi pamungkas, dan tidak lagi melukai diri sendiri seperti dulu. Namun, energi hitam adalah masalah besar. Setiap kali dia melemparkannya, hampir seperempat energi hitam dikonsumsi. Bahkan jika batu kecubung telah dipugar sebelumnya, batu kecubung tidak akan mampu mengembalikan energi hitam dalam tubuhnya dengan begitu cepat. Sekarang, setelah membunuh pendekar kaisar dengan satu-satunya energi hitam yang tersisa dan mengirimkan energi pedang, dia sekarang tidak memiliki energi hitam di tubuhnya. Sekarang warrior yang tidak menggunakan pedang, tetapi menggunakan kekuatan fisik. Tinju pertarungan naga api muncul di lengannya, dan setiap pukulan membuat ruang langit gelisah. Duar. Di langit, dengan suara keras, warrior yang dibanting di dadanya oleh seorang pendekar kaisar, dan terbang mundur. Dia kehilangan energi hitamnya, bunuh dia. Suara pendekar kaisar jatuh, sosoknya bergerak, berubah menjadi pelangi panjang dan menembak ke arah warrior yang. Di sampingnya ada dua pendekar kaisar lain. Di kejauhan, mata warrior yang berkilat marah, dia melemparkan beberapa batu kecubung ke dalam mulutnya, kemudian melihat ke depan dengan tangan kanannya, dan mengepalkannya dengan erat. Retakan terbuka, dan saat berikutnya, warrior yang terbanting dengan pukulan. Duar. Kekuatan mengerikan keluar dari tinju warrior yang seperti banjir, dan wajah ketiga pendekar kaisar sangat berubah. Ketiganya tidak menyangka bahwa warrior yang tidak memiliki energi hitam menggunakan keterampilan pedangnya juga mampu memberikan pukulan yang begitu mengerikan. Mereka sedikit lengah, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah pendekar kaisar. Jadi dengan cepat menstabilkan pikirannya, kemudian mereka bertiga bergerak maju bersama. Bum bum bum. Di langit, ruang dalam jarak 10.000 kaki bergetar hebat, kemudian retak terbuka dengan klik. Saat ini, ketiga pendekar kaisar sudah berada ribuan meter dari lawan warrior yang. Saat ini, wajah ketiga orang itu sedikit jelek. Ada guratan merah di sudut mulutnya. Dan warrior yang berada di seberang mereka, juga memiliki sentuhan darah di sudut mulutnya. Tiga pendekar kaisar menatap ke arah warrior yang, ketika salah satu lelaki tua itu berkata, "Bunuh."
Suara itu jatuh, dan ketiga lelaki tua itu bergerak lagi dan menembak ke arah warrior yang di kejauhan. Sebelum ada yang tiba, dua telapak tangan energi dan satu telapak tangan adalah yang pertama menembak ke arah warrior yang. Pada saat ini, pedang muncul di tangan warrior yang. Ketika pedang muncul di tangan warrior yang, wajah tiga pendekar kaisar yang bergegas menuju warrior yang berubah drastis. Kemudian mereka bertiga dengan paksa membalikkan tubuh mereka di udara dan kembali ke posisi semula. Bahkan dua pendekar kaisar mengeluarkan pelindung wajah. Ketiganya memandang warrior yang, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Warrior yang tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu?" Mereka bertiga tampak gugup, tidak ada yang berani bergerak. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Mereka bertiga berbalik untuk melihat dan melihat seorang kaisar yang sedang berperang melawan Geno Dugu. Satu lengan terbang lurus, dan kemudian tak terhitung cahaya pedang melesat tajam ke arah pendekar kaisar. Melihat adegan ini, wajah tiga orang yang berhadapan dengan warrior yang sedikit berubah. Mereka akan memulai, namun pada saat ini, jiwa pedang tiba-tiba menekan mereka, dan ekspresi ketiga orang itu berubah ketika mereka melihat ke sisi yang berlawanan warrior yang. Warrior yang masih memiliki senyum di bibirnya, "Siapapun yang menembak lebih dulu, aku akan membunuh lebih dulu." Ah! Sebuah teriakan tiba-tiba bergema dari kejauhan. Tiga orang tua yang berhadapan dengan warrior yang menoleh untuk melihat. Mereka melihat bahwa pendekar kaisar yang berperang melawan Geno Dugu sebelumnya ditutupi dengan lubang pedang di sekujur tubuhnya dan energi spiritualnya mengalir deras. Begitu energi spiritual muncul, langsung disedot oleh Shiro di dada warrior yang, semuanya tersedot ke perutnya. Pendekar kaisar telah jatuh. Wajah ketiga lelaki tua itu menjadi jelek. Warrior yang melirik Geno Dugu, dan ketika dia melihat Geno Dugu, dia tercengang. Saat ini, wajah Geno Dugu pucat, darah terus keluar dari mulutnya. Ada semprotan dada, terutama dada, seperti air mancur. Namun, di matanya penuh keseruan, sekaligus pertarungan jiwa. Geno Dugu menoleh ke arah warrior yang dan berkata, "Aku membunuh pendekar kaisar." Suara itu jatuh, Geno Dugu menyeringai di sudut mulutnya, kemudian seluruh orang jatuh dari udara. Namun tak lama kemudian, niat pedang muncul di bawah Geno Dugu, perlahan mengirim Geno Dugu ke kota kiamat. Warrior yang mengibaskan tangan kanannya, menyingkirkan tubuh pendekar kaisar yang dibunuh oleh Geno Dugu. Kemudian dia melihat ke arah Kintan Kin yang ada di sampingnya. Saat ini, Kintan Kin masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun tidak berantakan, dan tidak ada luka di tubuhnya, sebaliknya sudah muncul lubang di tubuh pendekar kaisar di seberangnya. Warrior yang diam-diam mengangguk dalam hatinya, Kintan Kin ini sangat mampu menemukan kekurangan. Walaupun pendekar kaisar yang merupakan lawannya jauh lebih kuat darinya, kekurangannya tidak sedikit. Dia ingin membunuh dengan cara cepat, jadi bidikan saat ini sedikit tergesa-gesa. Seperti semua orang tahu, ini memberi Kintan Kin kesempatan. Pedang bergerak ke segala arah. Pada saat ini, teriakan dingin Kintan Kin tiba-tiba terdengar di lapangan, dan melihat bahwa Kintan Kin menggertak pendekar kaisar di depannya, kemudian membanting pedangnya di kedua tangan, masukkan ke bawah. Kemudian, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pendekar kaisar dengan cara yang sangat aneh. Mengapa pedang energi ini aneh? Karena energi pedang ini tidak ada, tetapi segera, energi pedang ini tiba-tiba naik dan turun seperti gelombang. Tidak hanya energi pedang, tetapi juga ruang di sekitarnya naik dan turun. Tes.
Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seketika menyelimuti pendekar kaisar dan Kintan-kin. Pada saat ini, suara teredam tiba-tiba datang dari dalam cahaya pedang, dan warrior yang mengerutkan kening karena suara itu milik Kintan-kin. Peng! Sebuah bayangan indah terbang keluar dari cahaya pedang. Ini Kintan-kin. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan sebuah niat pedang muncul di bawah Kintan-kin itu mengarahkan Kintan-kin itu menuju kota kiamat di bawahnya. Di atas niat pedang itu, wajah Kintan-kin pucat, darah terus mengucur dari sudut mulutnya, dan salah satu tangan kanannya sudah tidak ada lagi. Dia menoleh dan melirik warrior yang, lalu memiringkan kepalanya dan pingsan. Warrior yang menoleh dan melihat ke samping, cahaya pedang menghilang. Tepat saat cahaya pedang menghilang, Shiro di dadanya keluar, lalu mulai mengisap. Kintan-kin menang. Meskipun dia membayar harga yang mahal, dia menang. Untuk membunuh kaisar hari ini, dia percaya bahwa Kintan-kin akan berubah, baik dari segi kekuatan atau keadaan pikiran. Setelah Shiro selesai menghisap, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan pendekar kaisar di dalam cahaya pedang itu langsung dikumpulkan olehnya. Kemudian, dia melirik 3 lelaki tua jelek di seberangnya, dan bertanya, mau melakukannya. Ketiga lelaki tua itu memandang warrior yang, dan salah satu lelaki tua itu berkata, kamu dan aku, organisasi kehancuran dunia, tidak akan pernah berhenti. Ada senyum di sudut mulut warrior yang, aku akan menemanimu sampai akhir. Apakah kamu pikir kamu kuat? Pria tua di kepala memandang warrior yang, membunuhmu bukanlah masalah, kata warrior yang. Orang tua di kepala mengangguk dan berkata, harus aku akui, kamu benar-benar kuat, tetapi kamu hanya satu orang, bukan? Hari ini, kami sangat meremehkan kekuatanmu dan menderita kerugian seperti itu, tetapi, jangan khawatir, kami tidak akan meremehkanmu. Ketika kamu melihat kekuatan organisasi kehancuran duniaku yang sebenarnya, kamu akan merasakan betapa kecil dan konyolnya kamu. Apakah kamu tahu kekuatanku yang sebenarnya? Warrior yang memandang orang tua itu dan tersenyum. Sebelum menunggu lelaki tua itu berbicara, warrior yang berkata lagi, jangan mengancamku, sungguh, dunia apa yang belum pernah saya lihat. Aku, warrior yang, muncul di sini dan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu bukan berarti aku takut. Kota kiamat akan menghancurkan liga pedangku, sekarang, aku telah menghancurkannya, dan kamu ingin menghancurkan liga pedangku, yakinlah, kota kiamat adalah takdirmu. Konyol. Sebuah seringai muncul di sudut mulut lelaki tua itu, kamu sangat kuat, pendekar kaisar sama sekali bukan ancaman bagimu, tetapi bagaimana di atas pendekar kaisar? Anak muda, dunia ini sangat besar, dan master jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan ketika kamu memiliki sedikit kekuatan. Warrior yang terkekeh, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, energi hitamku telah pulih 50%. Mendengar ini, kelopak mata ketiga lelaki tua itu melompat, dan lelaki tua yang memimpin tidak ragu-ragu, segera berkata, mundur. Suara itu jatuh, dan mereka bertiga berbalik dan bergerak, menghilang langsung di tempat. Dan kedua pendekar kaisar yang bertarung dengan liga pedang di samping juga muncul dan menghilang dari lapangan. Pada saat ini, Shiro keluar dari lengan warrior yang, kemudian cakar kecil itu menunjuk ke perut warrior yang, dan menunjuk ke kejauhan, seolah-olah mengatakan, karena energi hitam dipulihkan, mengapa membiarkan orang-orang itu pergi? Apa kamu tahu, membunuh orang-orang itu bisa menyerap banyak energi spiritual. Warrior yang mengusap pelan kepala Shiro dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya,
Aku berbohong kepada mereka, energi hitamku belum pulih. Bersambung.